Oke, hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Ketika saya baca firman Tuhan, kemudian saya renungkan, ini yang saya dapat. Seperti minggu lalu saya katakan begini kan, ambillah satu ayat, satu firman Tuhan yang kita bisa jadikan sebagai bibit sebagai pohon kita, yang kemudian kita pelihara, kita jaga, kita rawat sampai itu berbuah. Saya berharap sih dilakukan, ketemu dan dilakukan. Nah, ketika saya baca ini juga pun saya merenungkan itu berhari-hari. Karena firman Tuhan itu tidak bisa kita dalam waktu 5 menit kita sudah merasa seperti berapa minggu ini kita cuma hanya merenungkan 5 menit, tapi kita langsung ingin mendapatkan buahnya atau kita ingin mendapatkan efeknya gitu loh. Itu tidak bisa. Karena itu butuh namanya proses, itu butuh yang namanya kita harus mempertahankannya. Nah, hari ini kita bicara apakah kita butuh tanda supaya semakin yakin. Yohanes 4 ayat 46. Sampai 53. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Jadi ini kedua kalinya Tuhan datang. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya. Sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya. Kata Yesus kepadanya. Lihat 50 ya. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang, pukul 1 demamnya hilang. Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Oke, ini peristiwa emang ada beberapa tadi Lukas dan yang lainnya itu ini cerita yang mengenai perwira yang mengatakan katakan sepatah kata saja gitu loh, kau gak perlu datang gitu ya. Tapi ini apakah sama atau tidak, orangnya beda atau tidak, ya kita gak tahu deh ya. Cuman prinsipnya ini memang seorang pegawai istana. Nah, dia dengar bahwa Tuhan mau datang di Galilea, ya dia datang gitu loh. Nah, ketika dia datang, jadi gini, jarak antara di Galilea atau di Kana itu dengan rumahnya itu kurang lebih 26 kilometer. Saya baca sebuah artikel dari Wikipedia, itu kurang lebih 26 kilometer. Nah, dari sini kemana? Dari sini ke Bekasi. Itu jalan kaki. Bayangkan jalan kaki. Nah, ini kan jam 1 siang. Berarti dia setengah perjalanan, dia nginep di penginapan, baru dia lanjutin. Jadi pokoknya setengah perjalanan lah. Jadi memang saat apalagi zaman dulu kan tidak segampang seenak kita jalannya rata gitu kan. Nah, dia mau nggak mau juga harus pulang nginep juga karena ya mungkin zaman dulu kan agak mengerikan gitu loh. Takut kenapa-napa. Nah, prinsipnya bahwa itu memang terjadi, ada sebuah jarak yang terjadi antara Tuhan ngomong dengan anaknya.
gitu loh. Maksudnya dengan lokasi itu anak. Tapi ketika Tuhan ngomong itu terjadi. Nah, saya ingin bahas begini. Ketika orang ini dia datang ke Tuhan di Kana ini, dia meminta supaya Tuhan tuh datang dan menyembuhkan anaknya. Sebab kan anaknya itu hampir mati. Berarti bisa dibayangkan betapa si bapaknya ini sangat mengharapkan, karena bapaknya anaknya itu sedang kritis gitu loh, udah mau mati gitu loh. Jadi sangat-sangat berharap gitu loh. Tapi Tuhan malah tegur dia. Bukannya Tuhan ngomong baik-baik atau langsung nolong dia, tapi dia malah negor. Kalau kamu nggak ngeliat tanda, mukjizat, kamu tuh nggak percaya. Bisa bayangkan kalau ada orang yang lagi minta butuh pertolongan, ya paling tidak ada rasa simpatik gitu loh. Ini Tuhan gak ada rasa simpatiknya. Apakah Tuhan gak punya perasaan? Lawang datang pengen didoain, minta anaknya didoain lah supaya sembuh, malah ditegur. Kalau kamu gak punya, kalau kamu gak dikasih tanda, gak melihat tanda, kamu tuh gak percaya. Kenapa Tuhan negor? Bukan langsung ngomong, langsung nolong. Kenapa? Makanya begini, ketika orang konseling sama saya, terus saya nggak peduli perasaan orang itu. Saya nggak peduli apapun yang dialami orang itu. Yang saya maksud, saya tidak mengikuti. Saya ingat sekali dulu yang Pak Andreas ngomong. Istrinya tuh meninggal gara-gara mengikuti perasaan orang yang dilayani. Jadi sampah dari orang-orang yang dilayani itu, keluhan lah, masalah mereka, itu sampahnya tuh diserap sama dia. Nah akibat karena nyampahnya nyerap mulu ke otak dan kepikiran ke jiwanya, itu sampah membuat penyakit ke badan dia. Ini kata Pak Andreas ya, bukan saya ngomong gitu. Istrinya meninggal. Dia ngomong, saya nggak ngerti, saya nggak tahu karena dia udah meninggal udah berapa puluh tahun yang lalu gitu loh. Tapi dia katakan gara-gara itu, hatinya itu terlalu mudah untuk mengikuti atau merasakan perasaan yang orang yang sedang dilayani. Jadi perasaan orang itu dia ngerasain banget gitu loh. Dan itu jadi bumerang. Tuhan nggak ngikutin perasaan orang itu. Lawak lagi bener-bener berharap, tapi Tuhan tegur. Ini gimana sih? Tuhan gak punya hati apa? Gak punya perasaan kah? Seharusnya ngomong baik-baik, tapi malah ditegur. Kamu tuh kalau gak dikasih tanda, gak ngeliat tanda, ngelalat mukjizat, kamu tuh gak akan percaya. Nangkap gak? Tapi kan firman Tuhan mengatakan merasakan nangis gitu loh. Itu perjanjian lama. Perjanjian baru itu beda. Saya ingin membuktikan contohnya lagi ketika si Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis ketika saat itu di penjara. Dia surut anak buahnya. Dia cuma ngomong, dia nanya sama Tuhan. Suruh nanya, apakah engkau Mesias? Apakah kami harus menunggu lagi gitu loh. Apakah Tuhan menjawab? Kagak. Justru saat itu, ini betul saya pengen bahas tersendiri. Tapi justru saat itu Tuhan melakukan mukjizat-mukjizat gitu, penyembuhan demi penyembuhan. Nah, terus Tuhan ngomong sama anak buahnya, sekarang lo lihat lah, mata orang buta tercelik, lumpuh bisa bangun, orang mati dibangkitkan. Nah, lo kasih tahu dah.
Tapi setelah dia pulang, murid-muridnya balik lagi, baru Tuhan katakan bahwa Yohanes itu ada nabi yang besar gitu loh. Nabi yang luar biasa. Kenapa Tuhan gak ngomong di situ gitu loh ke muridnya, supaya membesarkan hati si Yohanes. Tapi malah ngomongnya setelah mereka pergi gitu loh. Tuhan apa gak punya perasaan? Lawang kita kan butuh yang namanya disemangati. Kita kan butuh yang namanya disegarkan, didukung gitu loh. Ternyata Tuhan gak lakuin loh. Termasuk dengan Yohanes, orang yang mengatakan inilah Mesias. Yang aku membukakan tali kasutnya gak berani. Seharusnya Tuhan tuh bela Yohanes, paling tidak memberikan kesegaran lah, semangat dia ada di penjara. Tapi dia tidak lakukan. Sama persis sekarang saat ini. Tuhan bukannya nolong langsung, tapi malah negur. Kenapa? Ini yang harus kita ngerti. Saya pun dalam konseling saya melakukan ini. Karena Tuhan tidak peduli dengan perasaan. Kalau melihat ada yang salah dari orang itu, dia lebih peduli memberitahukan dosa atau halangan yang menjadi penyebab orang itu tidak bisa mendapatkan jawaban dari Tuhan. Tuhan mau tolong, tapi dia tahu ada dosa, ada penghalang. Kalau nggak diberesin, anaknya kan tetap mati. Jadi Tuhan tidak peduli perasaan karena dia lebih pentingkan ada yang menghalangi dosa, ada yang menghalangi untuk jawaban buat anaknya hidup itu ada. Bahwa dia tidak percaya kalau nggak dikasih tanda. Makanya dia negur dulu gitu loh. Sebab apa? Tuhan tahu ini lo dosa lo. Inilah penyebabnya, inilah kalau lu nggak diberesin, nggak mungkin dapat jawabannya. Jadi Tuhan lebih peduli masalah yang ada dalam orang itu yang menghalangi jawaban Tuhan. Anggap gak? Jadi Tuhan nggak peduli perasaannya. Jadi ketika saya konseling, biarpun orang itu, perempuan itu atau ibu-ibu atau siapapun nangis di depan saya cuma diam aja ngeliatin doang. Gak ada perasaan terenyuh, tapi saya ngerti perasaan dia. Saya tahu apa yang dialami sangat-sangat tidak enak. Tetapi apa yang saya lebih pentingkan adalah saya melihat dulu. Apa penyebabnya? Apa akar masalahnya? Yang dulu saya pernah ada satu laki-laki. Ya dia bilang istrinya bla bla segala macam gitu. Sampai dia dia bingung kok dia semakin lama semakin hancur gitu loh sejak menikah. Nah ketika dia ngomong bla bla segala macam gitu, saya ngerti ternyata ada akar masalahnya. Jadi saya ngerti perasaan dia bahwa dia tuh susah. Sampai mau gak mau ditopang sama istrinya gitu loh. Jadi saya gak peduli perasaannya, cuma saya pengen tahu apa akar masalahnya. Dan ketika akar masalahnya ada, ya tinggal saya omongin. Saya katakan Bapak itu salah. Penyebabnya adalah Bapak tidak memberitahukan bahwa, tidak memberitahukan orang tuanya bahwa dia sudah menikahkan anaknya. Nikah diam-diam. Kurang ajar gak? Terus berharap untuk diberkati. Ya gak bisa lah.
Tidak ada dosa yang dia nggak sadari. Karena istrinya itu bekas Islam jadi Kristen. Takut emaknya tahu, katanya bisa mati berdiri katanya. Itu kan kata dia ketakutan. Tapi faktanya yang terjadi ya semakin susah. Jadi saat ini Tuhan hanya memperdulikan apa menjadi penyebab akan masalah yang terjadi dalam hidupnya. Semua masalah hidup kita pasti ada akarnya. Dan semua masalah hidup kita pasti ada jawabannya. Gak mungkin gak ada. Semuanya ada jawaban. Nah problemnya jawabannya itu ada penghalangnya. Kalau kita belum dapat jawaban berarti ada penghalangnya. Nah Tuhan tahu penghalang daripada orang ini yang datang dari jauh adalah tanda, minta tanda. Kalau nggak ada tanda engkau nggak akan percaya. Dan Tuhan pun ngomong dengan orang-orang yang sekitarnya gitu loh. Kalau engkau nggak dapat melihat tanda, kamu tuh nggak percaya. Jadi orang ini datang dengan semangat minta Tuhan doain anaknya supaya sembuh, tapi ketika dia datang malah dikena omelan. Akhirnya apa ya? Jadi ya bagusnya laki ini dia tidak marah. Kalau kita ditegur, ada penghalang, ada kesalahan, ada dosa dalam hidup kita. Kita tegur, kita marah. Ya udah, jangan harapin engkau berubah. Kita ini manusia yang selalu bisa melakukan kesalahan. Jadilah orang yang rendah hati yang mau ditegur. Selama ini saya sama Tuhan, ketika saya udah punya masalah, saya ingat ketika saya mau berlutut, ketika saya mulai ngeluh, mau ngomong nih, mau ngomong, di hati saya ngomong langsung, Rudy diam, gak usah ngeluh. Saya lagi berlutut digituin, oke Tuhan. Tuhan gak peduli perasaan saya. Tuhan tidak mau tahu apa yang saya alamin. Loh. Kok apakah Tuhan jadi gak punya perasaan? Karena Tuhan lebih peduli ada masalah di hati kita. Itu jauh lebih dipeduliin dengan perasaan kita. Dia lebih peduli dengan ini loh jawaban masa lalu. Dia gak peduli perasaan kita. Kalau kita hidup di dalam dosa, kalau kita hidup dalam kesalahan, dan kita masih dalam kesalahan itu terus, ya gak bakal berubah. Makanya Tuhan negor ke laki ini, ke bapak ini, tujuan apa? Kalau engkau gak ada tanda, engkau tuh gak percaya. Itu masalahnya. Kenapa? Tuhan ngomong begini, pergilah anakmu hidup. Kalau itu bapak nggak percaya dan Tuhan tetaplah datang, itu anak tetap mati. Ketika ditegur, ini bapak sadar. Hebatnya nih hitungan detik. Kita kan kebanyakan orang kisah minta tanda, minta konfirmasi. Apalagi kita ngerti dunia roh, tahu dunia roh. Minta konfirmasi. Terus terang saya dulu seperti itu. Tapi sekarang saya udah semakin ngerti. Dunia roh itu hanya buat belajar. Tapi untuk konfirmasi, untuk minta konfirmasi, no. Satu hal yang kamu tahu, dunia roh tidak memberikan jawaban.
dunia roh tidak akan memberi engkau jawaban. Percuma kalau kalian pantau, minta pantau. Nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Jawabannya bukan di situ. Saya ingin kasih tahu seperti ini aja. Karena jawabanmu ada di firman Tuhan. Bukan di dunia roh. Dunia roh kalau saya itu buat belajar. Apa sih yang terjadi di alam rohnya. Tapi membuat saya berubah. Itu adalah firman. Bukan yang lain. Jadi saya ingin katakan begini. Tuhan ingin menolong Bapak ini. Tapi dia tahu ada penghalang. Dia tahu ada dosa. Yang menjadi penghalang kalau enggak diberesin. Kalau enggak diberesin. Itu anak kata mati. Jadi sama dalam hidup kita. Tuhan akan tegur kita. Kalau enggak diberesin itu masalah. Hidupmu enggak akan pernah berubah. Enggak akan. Nah, kita banyak selalu minta tanda dan mukjizat. Apakah ini dari Tuhan? Tuhan berikan saya tanda, berikan saya mukjizat, berikan satu saya konfirmasi. Orang itu biar ngomong sama saya, biar dia lakukan ini, lakukan itu, bla bla. Segala macam lah kita mencoba minta konfirmasi. Padahal Tuhan katakan, kalau engkau gak ada tanda, engkau gak percaya. Artinya apa? Orang yang minta tanda adalah orang yang tidak percaya. Oh, firman yang Tuhan yang ngomong, bukan saya. Problemnya ini Bapak, ada ketidakpercayaan. Dan ketidakpercayaan itu dia Tuhan langsung tembak gitu loh. Tepat sasaran, langsung nusuk ke hatinya. Tapi puji Tuhannya ini orang rendah hati. Dalam hitungan detik dia sadar gitu loh. Hitungan detik sadar. Ketika Tuhan katakan, pergilah anakmu hidup. Di sini dikatakan, orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya lalu pergi. Jadi ketika dia dengar, pergilah anakmu hidup. Nah ketika dia dengar, dia percaya, oke, gue percaya. Dia langsung pergi. Dia gak bilang, Tuhan tolonglah, mesti datang, mesti tumpangin tangan. Kagak. Dia dengar, oke, gue percaya. Dia pergi. Detik dia pergi. Detik dia percaya. Anaknya 26 kilo sana. Sembuh. Otomatis. Ini cara kerjanya Tuhan. Adalah percaya. Saya tanya sama Tuhan begini. Tuhan, bukankah hak orang itu mau percaya atau tidak percaya kepada Engkau? Ya, memang. Manusia mempunyai hak untuk percaya dan tidak percaya. Nah, problemnya, saya tanya gini. Apakah dengan saya nggak percaya misalnya, apakah itu saya berdosa? Apakah dengan saya tidak percaya omonganmu, apakah saya berdosa? Tuhan ingatkan saya begini. Coba. Markus 16 ayat 16. Markus 16 ayat 16. Coba Mima. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Yang ini bicara ketika Tuhan mau diangkat. Jadi maksudnya ini pemberitaan Injil.
Siapa yang percaya dibaptis diselamatkan. Tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Lu terus saya bertanya gini. Ini kan yang tidak percaya sama Engkau Tuhan dalam arti masalah keselamatan. Lah kalau saya nggak percaya firman-Mu, apakah saya akan dihukum juga? Apakah itu dosa? Nah, Pak, apakah saya tetap berdosa? Kalau saya nggak percaya, saya tetap khawatir. Namanya khawatir, nggak percaya lu ya. Apakah berarti saya berdosa? Begini, dosa itu artinya apa? Pelanggaran hukum Allah. Sesuatu hukum yang dimana perkataan Tuhan itu dilanggar, itu namanya dosa. Firman katakan, percayalah. Janganlah kamu khawatir. Terus kita khawatir, kita nggak percaya. Itu melanggar gak? Itu dosa gak? Itu adalah dosa. Berarti dihukum kan? Dihukum. Waduh. Keras banget. Susah banget kalau begitu. Begini. Saya yang berpatokan sama firman Tuhan. Ya firman yang mengatakan seperti itu. Jadi orang nih, contohnya. Ibrani 3 ayat 19. Ibrani 3 ayat 19. Udah ya. Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan. Ini bicara orang Israel. Di ayat sebelumnya itu mayat mereka bergelimpangan. Mereka tidak masuk ke tanah Kanaan. Demikian kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk karena ketidakpercayaan. Mereka orang-orang Israel itu pada mati semua di padang gurun. Cuma 2 si Kaleb sama Joshua itu yang bisa masuk ke tanah Kanaan. Semuanya mati semua karena tidak percaya. Kita tidak akan pernah bisa dilepaskan atau masuk ke tanah Kanaan, masuk ke tanah perjanjian, hidup yang berubah kalau tidak percaya. Firman yang ngomong loh. Lah kita makin stres sama Tuhan, kita makin marah sama Tuhan, kita makin kecewa sama Tuhan. Makin terbuka nggak jalannya? Makin Tuhan jadi belas kasihan nggak? Apa kita langsung bisa masuk ke tanah Kanaan? Enggak akan. Kita stres, kita khawatir, kita takut, kita bingung. Itu adalah membuktikan kita nggak percaya. Dan karena kita nggak percaya ya kita nggak akan masuk ke tanah Kanaan. Nah ini resiko. Makanya itu saya mempertahankan dengan setengah mati pikiran saya. Setengah mati. Saya katakan setengah mati. Saya berusaha. Apalagi saya sekarang ini. Kenapa? Kalau saya nggak percaya, kalau saya stres, saya takut, saya nggak bisa masuk ke tanah Kanaan. That's the problem. Problemnya kita ini membiarkan perkataan-perkataan setan, kekhawatiran, stres itu menguasai diri kita dan kita membiarkan tidak melawan gitu loh. Kita udah tertekan, udah diem aja. Ya Tuhan emang begini,
mengalami begini. Ya udah terima aja gitu. Jadi tertekan terus gitu loh. Nggak ada usaha untuk dengar kau setan. Lawan, fight back. Tapi kita hanya membiarkan itu semuanya masuk panah-panah itu. Saya pernah loh ya. Walaupun itu nggak full, tapi itu sudah nggak enak banget. Tapi Tuhan nyadarin saya. Saya lawan. Setelah saya lawan, saya sadar. Saya nggak boleh membiarkan setitik pun setan itu masuk ke dalam pikiran saya. Jadi saya fight, tiap hari saya fight. Karena prinsipnya ini, kalau saya nggak percaya, saya nggak akan masuk. Dan kalau saya nggak butuh yang namanya tanda-tanda untuk menunjukkan bahwa Tuhan itu akan tolong saya. Saya hanya dibutuhkan, lu percaya aja, dah titik. Coba kita buka lagi. 2 Korintus 5 ayat 7. Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya. Bukan karena lihat. Kita manusia sudah terbiasa hidup di dalam dunia jasmani. Karena memang kita tinggal di dunia materi. Dunia jasmani. Kita memang ya mau tidak mau. Kita pasti minta bukti. Kita gini. Kita mau beli nih di Tokopedia. Kan kita lihat bintangnya berapa. Ya kan? Ini bintang 2, bintang 3, bintang 5. Nah ketika lihat bintang 5. Ini orang bisa dipercaya. Gue beli sama dia aja. Tapi kalau yang belum ada bintang 1, belum ada yang pokoknya nggak ada sama sekali ada bintang. Aduh ini toko bener nggak nih? Kita kan jadi ragu-ragu. Artinya apa? Kita pengen lihat bukti dulu, baru kita mau beli. Baru percaya kita beli. Kalau nggak ada buktinya, ya kita nggak percaya. Betul nggak? Itu fakta. Dan kita memang perasaan kita atau mata kita, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, itu semuanya memang sebuah yang kita tuntut. Ngerti gak? Itu memang tuntutan kita sebagai manusia. Karena memang ya itu faktanya. Kalau saya belum melihat Tuhan bukain jalan, saya gak percaya. Saya nggak akan percaya sama Tuhan kalau Tuhan nggak bukain jalan atau Tuhan bukain saya atau berkati saya. Saya nggak percaya. Itu kita manusia. Saya kan begini. Tuhan ngomong sama saya nih. Biasanya kalau dalam kebaktian, selesai kebaktian kan sebenarnya nanti kita angkat tangan supaya Tuhan, biar Tuhan bicara sama kita. Nah, satu kali ketika saya lagi mengangkat tangan, Tuhan ngomong sama saya begini. Rudy, engkau akan berhasil. Itu jelas. Sesuatu yang saya nggak pikirin, sesuatu yang saya nggak menyusun kata-kata, itu muncul di hati saya. Rudy, engkau akan berhasil. Ketika saya dengar gitu, amin. Faktanya, enggak. Faktanya, rugi. Faktanya, susah. Ayo. Saya tidak melihat Anda. Saya tidak melihat fakta yang mendukung, yang membuktikan itu Tuhan ngomong. Saya yakin semuanya kita ngalamin. Karena fakta itu akan berlawanan dengan apa yang firman Allah katakan. Tapi saya pegang janjinya Tuhan.
saya pasti berhasil. Paling senang ngomong amin ya. Saya tidak mau ada tanda, saya menuntut dari Tuhan. Tandanya apa Tuhan? Kalau memang Engkau akan memberkatiku, bahwa Engkau bukan buat saya berhasil. Tandanya apa Tuhan? Berikan saya perasaan atau ngomonglah ada di antara ini ada yang ngomong sama saya, entah apa yang saya bicara, pokoknya tanda lah. Kalau kita masih minta berharap tanda untuk membuktikan omongan Tuhan benar atau tidak benarnya, kita tidak akan pernah bisa dapat jawaban Tuhan. Hidup itu bukan karena melihat, tapi karena iman. Orang benar itu hidup oleh iman. Bukan dengan apa yang dia lihat, apa yang dia rasain. Justru semakin kita tidak percaya, sujud semakin lama. Kalau kita tidak menguasai perasaan kita, mata kita, semakin lama. Saya ngerti. Saya bilang, saya tuh ngomong ke pikiran, saya tuh ngomong ke diri saya. Saya gak mau lama-lama, gue gak mau lama-lama. Nah kalau gak mau lama-lama ya otak gue mesti bener, mesti tetap bener gitu loh. Mesti mempertahankan dalam pikiran yang sesuai dengan firman, mempertahankan firman Tuhan yang selalu ada di otak gitu loh. Kenapa? Supaya gak lama. Tapi kalau ketidakpercayaan kita, stres tertekan yang selalu yang bercokol di pikiran di hati kita dan kita tidak membereskannya, ya sudah. Entah kapan kau bisa masuk ke tanah Kanaan. Ikut Tuhan tuh gak mudah. Tuhan negur orang ini di awalnya. Saya berminggu-minggu ini selalu kelihatannya ngomongin negoran-teguran. Lah karena saya memang apa ya? Yang dipentingkan bukan perasaan, bukan apapun yang kamu alami. Bukan. Yang saya lagi ngomongin adalah penghalang yang ada di dalam hati kita masing-masing. Yang saya omongin adalah dosa-dosa yang ada dalam diri kita. Yang selama kita tidak menyadari dan selama kita tidak berpikir bahwa ini harus diberesin, ya sudah, nggak akan berubah hidupmu. Makanya minggu lalu saya katakan ambil satu ayat, kemudian kan dari sana saya dapat yang tulisan yang ayat firman Tuhan, kemudian kita screenshot. Apa sih ayatnya? Itu bisa menjadi patokanmu, bisa aja salah satunya. Tuhan ngomong melalui itu. Tapi maksud saya gini, kita harus punya satu ayat yang kau pertahankan. Saya sampai sekarang ada satu yang saya pertahankan. Sampai itu jebol. Karena saya tahu jawabannya itu firman Tuhan. Jawabannya itu adalah otak saya harus ada firman. Hati saya harus ada firman. Enggak ada yang, bukan otak saya itu adanya masalah. Otak saya, hati saya ada masalah gitu loh. Saya harus buang itu dan dimasukin selalu fokusnya adalah firman-firman. Walaupun fakta di depan saya itu belum ada. Jadi saya harus mempertahankannya. Amin. Itulah caranya Tuhan. Dia tidak menindak-bobokan ini Bapak. Jadi ketika orang ngomong sama saya, konseling sama saya tidak akan membela orang itu. Gak akan bela. Karena yang saya lebih penting adalah jawaban. Dan jawaban itu ada, tapi ya saya harus kasih tahu masalahnya di mana, dosanya di mana, ketidakpercayaannya di mana.
Karena inilah jawaban caranya Tuhan beresin hidup kita. Kalau kita nggak mau ngikutin cara kerjanya Tuhan, ya sudah. Hiduplah dengan ketertekanan, hiduplah dengan khawatir, hiduplah dengan stres sono. Dan jangan menggerutu sama Tuhan. Anehnya gini loh. Misalnya si Oki. Misalnya Oki berharap saya kasih orderan dia 1 miliar. Dia marah, tapi dia ini marah sama saya. Tapi dia berharap sama saya. Nggak tahu malu nggak? Ngarepin sama saya, tapi marah sama saya. Bermuka dua nggak? Munafik nggak? Tuh kita tuh munafik sama Tuhan. Kecewa sama Tuhan, tapi tetap mintanya sama Tuhan. Munafik. Kenapa kita nggak percaya aja? Kenapa? Kan ada 2 pilihan, percaya atau tidak percaya. Pilih aja yang percaya. Karena lebih baik. Betul nggak? Gini loh. Hiduplah. Ya. Hiduplah dengan hidup yang gak perlu ngomel. Hiduplah dengan seperti biasa. Hidup dengan normal. Jangan cerewet sama Tuhan. Apa yang kau harus kerjakan udah. Gak perlu Tuhan ya begini. Udahlah di depan ada kerjaan kerjain udah selesai. Gak perlu cerewet. Kalau memang salah ya udah betulin. Kalau memang belum ada ya cari. Bukannya kita cuma berdiam diri mengeluh, ngomel, kecewa, marah sama Tuhan gitu loh. Ngapain hidup kayak begitu? Udah lakuin sesuatu. Yang penting kita percaya bahwa Tuhan akan menyertai saya. Amin. Gitu aja kok repot. Jadi gak usah namanya hati tertekan, pikiran kita bagaimana. Udah itu gak usah dipikirin. Udah lakukan yang harus kita lakukan. Udah selesai. Saya udah begitu aja. Salah, loss, ya udahlah. Emang harus seperti itu. Udah lanjutin lagi gitu loh. Ngapain mikirin lagi Tuhan kok jadi begini atau begini. Cerewet. Jadi orang jangan cerewet. Lakukan aja lah emang harus kita lakukan. Nggak usah minta-minta. Nggak usah cerewet-cerewetan tiap pagi sama Tuhan. Apa yang kita memang harus kita lakukan. Udah itu aja. Jadi hidup itu akan jadi lebih enak, nggak ada beban gitu loh. Nggak ada sesuatu ya tuh gimana. Nggak perlu. Karena saya percaya bahwa Tuhan itu selalu menyertai kita. Amin. Firman-Nya ngomong kayak gitu bukannya saya. Berarti Tuhan tetap ada sama kita. Gak mungkin ninggalin kita. Ya udah gitu, percaya aja. Bahwa nanti Tuhan akan bukain jalan, nanti Tuhan akan kasih tahu, bla segala macam gitu. Udah percaya aja, udah selesai. Ngerti gak sih? Kalau belum ada, ya sudah lakuin aja yang sekarang adalah yang bisa lakuin. Yang namanya pohon itu butuh yang namanya proses. Kita nggak bisa menghilangkan itu proses, nggak bisa. Mempercepat iya bisa. Tapi prosesnya nggak mungkin hilang. Yang namanya akar, yang namanya pohon itu selalu ada akar. Dan akarnya harus bertumbuh dulu. Kalau udah bertumbuh baru keluar batang. Nggak mungkin dari akar langsung buah. Nggak mungkin, prosesnya nggak mungkin dihilangin.
Cuman menjadi akar, menjadi batang lebih cepat, ya bisa kasih vitamin, ya kan? Bisa kasih pupuk atau segala sesuatu itu mempercepat, tapi prosesnya nggak mungkin bisa dihilangkan. Nah kalau jadi pengen cepat, ya itu vitamin hubungan sama Tuhan. Firman itu semakin direnungkan, makin kuat. Akhirnya cepat numbuh. Maka saya katakan, saya nggak mau lama-lama. Karena saya nggak mau lama-lama, ya saya harus jaga. Nanggap. Hidup ini kita nentukan. Maunya seperti apa? Kita mau begini terus, sok silakan. Tapi kalau mau berubah, itu ada harga yang harus dibayar. Nggak mau berubah, nggak ada harga yang dia harus bayar. Nggak ada, sama sekali nggak ada. Tapi mau berubah, you must pay. Kau harus bayar. Jadi beda. Nggak mau berubah, nggak perlu usaha. Mau berubah, ada usaha. Dan usahanya berbeda dengan yang sekarang. Itu aja. Nah kalau nggak mau, ya pengennya seperti. Makanya saya dalam pelayanan. Kayak kemarin tuh ada suami istri datang. Istrinya masih kecewa, kepahitan, bla bla segala sama suaminya. Saya katakan gini. Ibu suka seperti ini, sudah terusin aja. Ibu suka kan? Pahitan, kecewa, marah. Ya udah terusin aja hidupnya. Seperti ini. Tapi jangan marah sama Tuhan. Kalau ibu susah. Gitu loh. Tapi kalau pengen berubah, ibu harus ampuni, maafin dulu. Kalau gak mau, ya sudah gak apa-apa. Tuhan juga gak marah, Tuhan juga gak ngamuk. Nikmatin aja hidupnya. Seperti ini. Karena hidupnya susah, miskin. Karena jawaban bukan di Tuhannya. Jawaban itu di manusia. Ingat ya, jawaban itu ada di firman Tuhan. Firman itu adalah Tuhan. Makanya, ini ayat terakhir nih ya. Amsal 4 ayat 20. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semua itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya. Kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Ya kan? Mereka yang mengarahkan firman Tuhan yang saat ini saya omongin. Nggak jauh tapi disimpan di hati. Ya kan? Itu yang menjadi kehidupan. Jadi kehidupan. Bapak tadi ketika anaknya dia minta sama Tuhan anaknya mau mati dan Tuhan katakan pergilah anakmu hidup. Firman itu yang ketika Tuhan ngomong, firman itu kita ngomong ditangkap. Gua percaya. Nah, akibat percaya firman itu dikatakan ayat Amsal nih jadi kehidupan buat anaknya. Anaknya hidup. Firman Tuhan yang kita pegang akan jadi kehidupan di usaha kita yang mati. Di kerjaan kita akan ada kehidupan. Kalau ada firman. Problemnya nggak ada firman di kerjaan. Di tubuh nggak ada kerjaan, nggak ada firman. Di keluarga nggak ada firman, dia nggak ada kehidupan lah. Firman yang ngomong loh, Amsal yang ngomong.
Simpan hati, itu akan menjadi kehidupan. Dan kesembuhan bagi tubuhmu. Jadi kalau ada firman di dalam tubuh kita, maka saya Andrew Omai katakan, belah dada saya, belah daging saya, yang keluar adalah firman. Yang keluar dari daging saya adalah firman. Tubuh saya dipenuhi dengan firman. Selama ada firman di dalam hidup kita, itu pasti ada kehidupan. Bahkan buat tubuh kita, saat ini mungkin yang sakit, akan ada kehidupan. Tapi itu dia. Pertanyaannya, ada gak firman? Kalau gak ada firman, ya udah gak ada kehidupan. Nyahon tak? Gak ada firman, gak ada kehidupan. Itu aja. Ada firman, ada kehidupan. Jadi manusia yang memutuskan apakah mau ada firman Tuhan atau tidak di dalam hidup kita. Kita yang putuskan, bukannya Tuhan. Amin. Saya balik lagi. Tuhan langsung menegur. Dia tidak mengikuti perasaan daripada itu Bapak. Walaupun Bapak itu sedang khawatirnya sangat tinggi sekali. Sangat berat sekali, tapi Tuhan tegur dia. Puji Tuhannya dia itu langsung sadar dan bertobat. Hitungan detik. Beda loh yang satu yang orang kaya. Anak muda yang kaya. Ditegur sama Tuhan, berilah. Dia langsung nolak Tuhan. Dia balik. Dia gak mau lakuin apa yang Tuhan katakan. Nah Bapak ini ditegur, sadar. Hitungan detik. Nah ketika Tuhan tahu orang ini sadar. Ya Tuhan lihat imannya seperti apa. Pergilah, anakmu sudah sembuh. Jadi pergilah. Itu satu tindakan yang harus menyatakan lu percaya gak? Kalau lu gak pergi, lu masih minta sama gua, anak lu mati. Menurut saya seperti itu. Tapi dia percaya. Akhirnya dia pergi. Detik dia balik badan, satu langkah. Langsung kehidupan cus ke rumahnya. Itu anak langsung hidup. Plus. Itu cara kerjanya Tuhan. Jadi Tuhan tidak pakai perasaan. Yang Tuhan butuhkan adalah, yang dia pedulikan adalah hati daripada orang Bapak ini adalah ketidakpercayaannya. Karena menuntut tanda. Akhirnya beres. Nah itulah yang saat ini kita pelajari. Bahwa passwordnya Tuhan dalam hidup ini hanya satu kata. Apa? Percaya. Hanya percaya. Dan itu sangat sulit sekali. Orang yang hidup dalam kedagingan, orang yang hidup dengan matanya, dengan pikirannya, yang dengan perasaannya, tidak akan pernah bisa hidup oleh iman. Gak bakal bisa. Orang untuk hidup oleh iman, orang itu masuk di alam roh. Jadi rohnya yang lebih tinggi, jasmaninya di bawahnya. Artinya apa? Dia tidak melihat perasaan, apa yang dia rasakan, apa yang dia lihat. Itu baru dia mampu masuk di alam roh. Selama dia masih merasakan apa yang dia rasakan, dia nggak bakal masuk ke alam roh. Jadi dunia roh itu bukan sesuatu yang terlihat dalam dunia roh. Mata roh kita terbuka, bukan. Kita pengen lihat mata roh terbuka, kagak. Bukan itu. Yang dibutuhkan adalah kita bisa masuk ke dunianya rohnya Tuhan. Selama kita hanya masuk di dalam dunia jasmani, kita tidak akan bisa melihat rohnya Tuhan. Levelnya beda. Levelnya masih di bumi. Bukan levelnya udah di surga. Sehingga orang yang dunia roh akan tidak melihat dunia jasmaninya. Tapi orang yang hidup di dalam dunia jasmani,
Dunia daging, dia akan melihat kedagingannya aja. Dia tidak bisa melihat hal-hal yang roh. Gak bakal bisa. Karena itu prinsipnya. Orang kita saya pun dulu pengen lihat dunia roh. Tapi emang Tuhan gak kasih. Karena Tuhan ingin ajarkan saya. Bukan lu ngelihat dunia roh. Lu bisa ngelihat setan. Bukan. Tapi adalah lu masuk ke dalam dunianyaku. Dunia alam roh. Yang dimana roh yang menguasaimu. Bukan dagingmu yang dikuasai. Barulah saya bisa melihat sesuatu secara roh. Itu proses. Tapi saya mengerti. Memang caranya seperti itu. Jadi jangan berpikir bermimpi saya pengen melihat dunia roh. Tidak perlu. Kenapa? Yang lebih penting masuklah ke alamnya Tuhan. Bukan ke alamnya jasmani kedagingan. Karena level masuk ke alam dunia roh lebih tinggi daripada orang yang bisa melihat mata roh. Saya katakan ya, lebih tinggi orang yang masuk ke dalam alam rohnya Tuhan daripada orang yang bisa melihat dalam dunia roh. Tapi tetap dibutuhkan itu semua. Tapi fokusnya bukan di situ. Fokusnya adalah Tuhan. Amin.